warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sambanois. Teman-teman, sekian lama, mungkin hampir 1 bulan ya, saya nggak ngupload konten. Nah, konten kali ini sebenarnya sih review yang kedua kalinya ya untuk kolam ini. Cuman kemarin ada permintaan ya di kolom komentar, bahkan di WA itu, Mas tolong dong itu di review ulang, nggak usah full gambarnya, yang penting di bagian skema pemipaannya gitu kan. Nah, kesempatan kali ini di video saya ini akan mengulas yaitu kolam punyanya Pak Leo lagi nih teman-teman. Itu dulu pesanan Pak Leo ya di Tangerang Selatan, Banten ini, Jawa Barat. Jadi karena ada permintaan untuk mengulang di bagian skema pemipaannya aja, katanya kurang jelas Mas, soalnya ada rencana mau bikin dengan ukuran yang sama. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang baru ketemu channel saya. Selamat datang untuk para penghobi koi yang mungkin baru mau memulai dan mau membuat kolam. Semoga untuk penjelasan skema pemipaan di kolam koi dengan ukuran 6 meter kali 3 meter, kedalaman 1,2 meter ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi nanti saya jelasin ya teman-teman untuk di bagian pemipaannya ya. Seperti biasa, jika ada kurang jelas ataupun kata-kata yang mungkin tidak begitu paham, silahkan nanti teman-teman WA di nomor WA yang saya tampilkan atau saya tulis di deskripsi di video. Baik teman-teman, di sini saya mulai ya. Ini untuk layoutnya ya, layout Dena juga layout pemipaannya. Di sini tampak atas ya teman-teman, ini tampak atas. Nah, untuk pemipaannya seperti ini teman-teman. Ini ukuran untuk panjangnya 6 meter, lebarnya 1, untuk lebarnya itu 3 meter ya. Untuk kedalamannya nanti 1,2 meter. Nah, di sini itu terbagi ada 7 chamber. Yang satunya itu untuk chamber drain. Nah, di sini ada bak pembuangan nih. Ya. Jadi kolam utama dengan 7 bak chamber atau filter, cuman yang difungsikan untuk media filtrasi itu ada 6. Satu di sini untuk CH drain, yang ini bak pembuangan. Nah, jika teman-teman pesen gambar ke saya, gambar desain kolam itu nanti akan mendapatkan seperti ini ya. Terus potongan detail tampak sampingnya nih seperti ini. Ini tampak atas nih. Ini tampak sini samping A, samping B, samping C, samping D. Samping A berarti kan ini, samping B berarti ini, terus samping C berarti bagian sini ini, terus samping D bagian sini berarti ya ini, gitu teman-teman. Jadi mempermudah untuk si tukang juga owner mengarahkan supervisi dalam pembuatan kolam koi teman-teman. Nah, langsung saja saya jelaskan ya. Seperti biasa di sini sudah tampak atas, yaitu untuk pipa-pipanya di sini ada legendnya, yaitu warna orange, biru, pink, dan Tosca. Kalau yang orange ini pipa bottom drain ya teman-teman. Di sini ada 2 dengan ukuran 4 in, ada 2 jalur ya, masing-masing mengarah ke chamber 1. Kemudian pipa yang warna biru ini connecting antar chamber atau biasanya layar angsa ya. Ini 3 in, ada 3 jalur tiap connectingnya ya, dari chamber 1 sampai ke chamber 6 atau chamber letak pompa. Terus pipa warna pink ini untuk connecting backwash, dari CH6 lari ke CH drain, CH5 lari ke CH drain, CH4 sampai CH1 ini kumpul di CH drain. Nah, dari CH drain ini ditampung, nanti dibuang ke bak pembuangan. Nah, nanti di gambar 3D nya saya jelasin lebih enak nih teman-teman, gitu ya. Nah, untuk
yang pipa merah garis ini ada yang lari ke waterfall, terus ada yang ke arus ini ya, terus ada yang ke aerator ini, ke diffuser airlift. Karena kebetulan Pak Leo ini memakai Matala ya, diffuser airlift untuk ininya yang pakai Matala ya, ada dua. Nah, nanti di gambar 3D-nya lebih enak, bisa lebih maksud lah. Nah, untuk selanjutnya ini, oh ya tadi ini pipa Tosca ini untuk skimmer ya, ini untuk skimmer. Nanti juga ada pembuangan ini untuk water flow-nya, ada nanti ya di 3D-nya betul. Untuk baknya ini karena ini 6 meter, saya buat di gambar ini 2 meter, untuk lebarnya 40 cm, nanti tingginya juga 40 cm ataupun 30 cm nggak masalah ya. Oke ya teman-teman, saya lanjut ya. Ini untuk tampak atasnya seperti ini. Sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah pesan gambar ke saya untuk desain gambar kolamnya, saya mengucapkan terima kasih. Dan juga untuk para subscriber, para viewer video atau konten saya yang selalu setia, terima kasih sudah membantu mengembangkan channel Sampah Noise. Dan alhamdulillah nyampe dengan video konten ini dibuat, yaitu sekarang di bulan April ya, alhamdulillah sudah mencapai 8.000 sekian subscribernya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan saya ingatkan lagi, kalau mau pesan, mau sharing, mau tanya-tanya seputar kolam ataupun koi, media filtrasi, kita saling belajar bareng, berbagi pengalaman, silakan masuk ke WA ataupun join grup di Facebook. Saya membuat grup yaitu grupnya namanya diskusi kolam dan koi. Silakan teman-teman cari di YouTube, yaitu diskusi kolam dan koi, itu grup saya ya, belum lama sih saya buat. Jadi di situ teman-teman bisa sharing, bisa posting pengalaman, bisa promosi apa yang teman-teman jual seputar koi, baik itu perlengkapan kolam, ikan koi, jasa pembuatan kolam, ataupun apalah yang berkaitan dengan koi, berkaitan kolam, berkaitan taman juga nggak masalah, silakan. Yang penting tetap dengan koridor kesopanan. Itu ya teman-teman. Sekarang saya lanjut ke ini ya, ke 3D-nya ya, biar lebih jelas, lebih enak. Itu ya. Nah, langsung nih teman-teman, saya langsung ke 3D-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu lebih detailnya ya. Ini kerangka skema untuk pemipaan ya teman-teman. Mau dimulai dari bottom drain aja ya. Nah, di sini ini bentuk matalanya persis seperti ini teman-teman. Ya. Cuman bawahnya ini ada ditutup ini. Cuman persis bentuknya seperti ini. Ini connectingnya 3 in, cuman untuk ini berarti T4x3 ini teman-teman. Untuk diffuser airliftnya atau si matalanya ini. Matalanya kan ini di bagian atas ya. Jadi untuk instalasinya seperti ini teman-teman. Sorry. Sebentar, aduh. Nah, ini ya. Nih. Ya elah, nih. Nah, dari kolam utama kita pasang nih dua titik ya, bottom drain yang sudah terpasang diffuser airlift. Kemudian pipa mengarah ke CH1 nih, chamber 1. Nah, pembuatannya pun seperti ini teman-teman, di lapangannya nanti seperti ini. Jadi jika kolam itu ketinggian atau kedalamannya ini 1,2, untuk penggaliannya ini bisa nyampe 1,5 atau bisa nyampe 2 meter, karena si chambernya ini dia dalamnya 1,5, jadi lebih dalam 30 cm dari si kolam ya. Ini menggunakan pipa 3 in ya, ada 2 jalur karena ada 2 titik bottom drain ya. Nih
dia lari ke chamber 1. Nah, di setiap diffuser airlift itu di sini pasti ada connecting untuk ke mesin aerator nih. Biasanya dia menggunakan pipa setengah in ya, dia untuk lari ke aerator di sini nih. Nah, outputnya nanti di sini nih, di chamber terakhir ya. Nih, ada suara azan teman-teman. Nah, ini ya. Nih, dia untuk pipa aerator. Di sini ada 2. Dari si diffuser airlift ya, pipa setengah in lari ke letak pompa. Nah, ini ya. Sama nih, yang ini juga ke sini larinya. Ini untuk area bottom drain yang ada di kolam utama. Nah, kemudian ini adalah pipa skimmer nih yang warna biru toska nih. Pipa skimmer itu dari si lantai kolam bisa 20 cm atau bisa sejajar untuk masuknya ini selevel dengan lantai kolam. Dibuat seperti ini pun nggak apa-apa, ini sekitar 20 cm nih dari lantai kolam baru dia masuk ke chamber 1. Ini untuk skimmer. Ini ya, 2 in. Pakai pipa 2 in. Ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk pipa connecting chamber. Nah, di sini saya pakai pipa 3 in. Pakai pipa 3 in. Kalau teman-teman mau pakai 2 in, berarti tidak 3 jalur, tapi dibuat 4 atau 5. Jika mau pipanya diperkecil dengan ukuran 2 in, berarti menggunakan 4 jalur atau 5 jalur lah. Ya, tujuannya apa? Itu biar nggak tekor nanti di chamber terakhir atau chamber pompa. Ini ada 5 ya, 5 pipa 5 chamber. Nih, pipa warna biru ini pipa 3 in. Nah, untuk levelnya kita buat penurunan seperti ini tingginya. Kalau ini kan tinggi yang connecting yang pertama ini sejajar dengan ketinggian air ya. Misalkan ketinggian air dari topnya si dinding dia turun 10 cm ya, ini ngikutin ini nanti pipa ini. Nah, baru nanti selanjutnya itu dikurangin, misalkan ini dikurangin 10 cm, ini nanti 20 cm. Nah, yang ini nanti 30 cm atau 25 cm dari top dinding atau dari atas dinding ini kita ukur 25 cm. Nah, pipa di sini nih. Nah, selanjutnya ratain aja ini. Ini sejajarnya atau sama tinggi nih. Ya, 25 cm, 25 cm, 25 cm. Nah, yang ini tadi 20 cm, ya kan? Dari top dinding. Nah, yang ini 10 cm dari top dinding. Tujuannya apa? Biar ada sirkulasi atau arusnya itu ada penurunannya gitu. Jadi suplainya biar bisa maksimal ke setiap chambernya. Ini ya, chamber 1, 2, 3, 4, 5 lari ke chamber terakhir. Disinilah letak pompa. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian sebelum ke yang keran-keran kecil ini, saya ke chamber terakhir nih. Nah, di sini itu ada dua pipa lagi nih warna merah. Bisa menggunakan ukuran 1 in ataupun 1,5 ya. Nih, 1 jalur lari ke waterfall, 1 jalur lagi itu lari ke arus bawah.
digambar atau di apa video ini di 3D ini arusnya kan hanya satu nih. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan silahkan, misalkan saya mau tambahkan lagi untuk arus atas ya silahkan, nggak masalah. Cuman kebetulan si Pak Leo hanya menghendaki satu arus aja di bawah. Kalau teman-teman misalkan saya mau ada dua arus nih, sisi sini sama sisi sini ya silahkan, mau pakai satu jalur dari sini lari ke sini terus ke sini, atau lewat dasar lantai kolam masuk sini nggak masalah, atau mau ditambahkan lagi arus atas silahkan ya. Selama improve itu semakin bagus, semakin baik, tidak mengurangi sistem dan fungsinya ya saya nggak mempermasalahkan ya. Yang penting tidak mengurangi dari gambar dasar ini. Jadi kalau mau improve itu semakin bagus, saya silahkan itu ya. Jadi nanti pompa itu ada dua outputnya, satu lari ke waterfall, satu lari ke arus. Nah ini menggunakan pipa 1 in kalau di gambar ini. Tapi kalau teman-teman kok saya mau pakai 1,5 in gimana ya, nggak apa-apa. Kalau 1 in nanti pompanya kerjanya gimana? Apa nggak apa istilahnya nggak ngeden gitu kan? Enggak, karena ini kan lumayan panjang nih ya kan, kecuali dia pipa kecil terus pendek, itu kan kayak dibumpet gitu kan, jadi ngeden dia kerjanya. Tapi kalau ini enggak ya. Nih jelas ya teman-teman. Saya ke skema pemipaan yang pokok-pokoknya aja dulu nih sebelum ke yang lainnya. Nah kemudian ada pipa backwash kan tadi warna pink. Nah di sini nih dia instalasinya itu nanti di bawah lantai ya, dia ditanam atau kecor atau di dalam lantai di chamber lah. Nah nanti hanya ada lubang aja nih di setiap chamber nih, larinya ke sini nih, titik kumpulnya nih di CH drain nih ada 1 2 3 4 5 6. Nah ini itu dari ini nih satu ke sini ya kan, dari chamber pompa atau chamber 6 lari ke sini, chamber 5 lari ke sini, chamber 3 ke sini, semua sampai chamber 1 lari ke sini. Ini si pipa backwash ini menggunakan pipa 2 in ya, ada 6 jalur dari setiap chamber masing-masing nih. Jadi kalau mau backwash nanti air ngumpulnya di sini nih. Kalau misalkan mau kuras berbarengan ya ini semua pipa sumbatan yang ada di sini kita cabut semua nih, kita cabut. Nah pada saat kita mau kuras berarti kan ini pipa kita ini cabut. Nah yang di sini pipa bottom drain yang di sini ya kita sumbat nih pakai pipa ukuran 3 in ya. Biar apa? Biar si air dari kolam utama nggak ikut terbuang. Berarti instalasinya teman-teman di sini harus dipasang shock ya. Biar apa? Nanti biar ada si sumbatan pipa 3 in itu bisa masuk. Tapi kalau pipa ketemu pipa kan susah. Kecuali di sini dibuat coakan ya seukuran pipa 3 in. Tapi kalau bikin mudah mending dipasang shock di sini. Shock 3 in. Ya. Sini nih. Jadi pas nyumbat pakai pipa 3 in masuk. Jadi pada saat melakukan backwash atau pengurasan berarti di pipa sumbatan yang di sini kita cabut. Nah, lubang bottom drain yang di sini kita sumbat. Nah, baru selesai backwash, pipa sumbatan di sini kita pasang kembali. Yang di bottom drain sini, lubang bottom drain yang ada di chamber 1 kita cabut. Gitu ya. Nah, ini dari sini kalau misalkan teman-teman mau langsung dibuang dengan pompa, disedot pompa lalu langsung dibuang bisa. Ya. Atau jika memang ini ternyata kok kolamnya lebih tinggi dari si got, ya di sini tinggal kita pasang lagi nih pipa lari
ke sini, dari sini lari ke saluran got. Nah, di ujung kita pasang stop kran. Jadi di saat air di sini sudah mulai terkumpul, stop kran kita buka, air akan terbuang. Gitu ya. Atau misalkan si kolam itu ternyata dia lebih rendah dari si saluran got atau jauh dari got atau pembuangannya itu nggak ada, berarti teman-teman di sini pakai pompa nih untuk membuang air di sini. Gitu. Nah, cuman kalau si Pak Leo ini dia bikin tambahan lagi di sini dengan menggunakan sistem kerucut ini atau vortex. Jadi dari sini pompa kirim ke sini. Nah, di depan sini itu sudah ada pipa existing katanya. Itu pipa utama pembuangan dari saluran rumah. Nanti akan dikonekin di sini, jadi nanti Pak Leo akan pasang si pipa lagi masuk ke pembuangan kota. Gitu. Nah, oke ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau langsung stop di sini, nggak usah tambahan ini, nggak apa-apa. Cuman itu nanti pembuangannya berarti disedot pakai pompa. Pompa taruh sini, dibuang air kemana, mau dibuat siram taman atau dialirkan ke misalkan ke mana lah intinya ya. Ini ya, jelas ya teman-teman. Pokoknya kalau nggak ada kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, kurang bisa dimengerti, bisa sharing ke WA. Nah, kemudian di sini ada pipa warna toska kecil nih. Ini adalah pipa untuk keran-keran dripping nih, yaitu untuk pengisian kembali ataupun dia untuk pencucian di saat melakukan pengurasan. Dia bisa membersihkan di sini, jadi biar full bersih lah ya, biar tuntas istilahnya. Selain untuk pengisian kembali air, dia juga untuk bisa membersihkan si chamber-chamber tersebut. Tapi biasanya ya teman-teman, kalau misalkan ada 6 kotak ada 5 kotak chamber, itu yang dikuras itu hanya nih chamber 1 ya, terus chamber 2 ya, terus chamber 3. Nah, chamber 4, 5 ini kan biologis nih. Ini nggak perlu dikuras, ataupun ya kuras tapi nggak perlu yang full banget kayak yang ketiga chamber ini. Kalau yang mekanis kan pasti kotoran utama tuh, kotoran yang awal pasti kan kotorannya banyak ya. Tapi kalau yang udah biologis, yang di sini para penghobi koi yang sudah lama pun nggak akan melakukan backwash, karena sayang bakteri yang udah terbangun di situ tuh nanti ikut terbuang bakteri-bakteri sehatnya. Sambil ngopi nih teman-teman. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, Mas, saya mau masang filter media filternya gimana ya? Kalau misalkan posisinya seperti ini gitu kan. Nah, biasanya ini teman-teman, kalau tukang itu pasti dia akan membuatnya itu mepet nih, ya kan, connectingnya itu pasti akan dibuat mepet ya. Ini kan hanya gambar perwakilan aja kan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman kok mau pasang tatakan ya, misalkan kalau di chamber 1 kan cukup kasih jaring nelayan aja nih, yang mulai media kan chamber 2 sampai ke chamber 5 ya, gitu kan. Nah, teman-teman bisa dengan memotongkan pipa 3 in atau 2 in itu 10 sentian lah, taruh di pojok sini nih, 1, 2, 3, 4. Tingginya ya yang jelas lebih tinggi inilah. Kalau misalkan ini posisinya 10 cm, yaitu di 15 cm atau 20 cm ya kan, misalkan di sinilah. Nah, itu biar nanti bisa letak si tatakan. Itu potongin aja 4 potong, baru nanti taruh tatakan ya, baru media filternya. Atau kalau misalkan lebih bagus, atau misalkan ini ya kita buat
janggutan di sini beton ya, di sini gitu kan, langsung tatakan nanti letak gitu. Tapi kalau mau pakai apa tuh potongan pipa pun nggak masalah. Jadi di sudut ini, sudut ini, sudut ini kita kasih tuh potongan pipa, baru tatakannya kita pasang gitu. Nah ini nanti kan pasti mepet nih masangnya nih. Kalau enggak si tatakan itu kita bisa coak nih, ikutin ini bagian sininya, atau di lubang ini ikutin ini bisa. Itu ya teman-teman. Nah, ini waterfallnya nih, baknya nih. Kalau untuk bak sih selera ya, mau dibuat bak seperti ini ataupun dibuat pilar di belakangnya, itu selera, kembali ke selera. Yang terpenting di sini itu yaitu skema pemipaan ya, terus pembagian antara kolam utama dengan bak chamber, itu aja sih. Kalau tampilan saya selalu ngomong itu terserah teman-teman mau dibuat seperti apa, mau minimalis mau natural, itu kembali ke teman-teman. Yang penting skemanya itu seperti ini. Mau kerangka seperti ini, nanti finishnya natural juga nggak masalah. Kita buat kotak terus finishnya dibuat natural, batu-batu ataupun teping-teping, itu nggak masalah. Yang penting konsep kerangka dasarnya atau strukturnya dan skema pompanya seperti ini nih ya. Terus apakah harus pakai diffuser airlift? Enggak harus ya. Karena apa? Kalau mau pakai ini itu kan dia nyatu nih aeratornya, gelembung itu berarti nanti keluar di sini nih, gelembung udara itu keluar di sini, dari sini mata lain ini blubuk di sini nih, blubuk gitu. Ada lagi yang dibuat di bawah waterfall, nggak masalah. Kalau kolam ini kan luas nih, ada gelembung air 2 titik pun nggak terlalu mengganggu view untuk kita melihat si ikan. Kecuali kolam kecil tapi aeratornya di tengah-tengah, itu kan gelembungnya mengganggu view ke ikan. Itu teman-teman. Oke ya, jadi sebenarnya ini review yang kedua kali karena ada permintaan biar lebih jelas katanya mas. Nah ini saya review ulang, walaupun kata-katanya ya nggak jauh beda sebenarnya dengan video yang dulu. Tapi nggak apa-apa lah, buat kerjaan saya biar ada konten lagi yang baru. Itu ya. Chamber terakhir letak pompa. Tuh. Sekali lagi silahkan teman-teman yang mau pesan gambar atau sharing atau diskusi atau konsultasi, belajar bareng lah tentang kolam, tentang koi, silahkan mampir ke WA gitu ya. Masuk komen ke YouTube saya juga silakan, dengan senang hati. Dibantu subscribe, like, komen, share lah pokoknya. Itu sangat-sangat membantu saya dan sangat-sangat saya harapkan ya, biar semangat dalam membuat konten, semangat dalam berbagi gitu ya teman-teman. Oke ya, jelas ya. Kalau yang ada yang kurang jelas ya itu tadi, nanti mampir ke WA atau di kolom komen. Nah nanti jadinya seperti ini kira-kira teman-teman. Iya ya. Nah ini adalah untuk overflow. Ini overflow terserah mau di mana, mau di sini mau di sini. Jadi di saat, karena ini outdoor kan ya, nanti di saat hujan turun selevel di atas ini, dia air akan keluar itu ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika penjelasan mungkin kurang jelas, kurang bisa dipahami ya. Silahkan mampir ke WA untuk memperjelas, mau sharing, mau bertanya, mau berbagi, mau ngebully pun nggak masalah ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Salam koi lovers,
Salam Sambanois. Jaga selalu kesehatan, sehat selalu, dan selalu berkarya di tengah-tengah pandemi yang masih merajalela ini. Tetap bertahan, tetap semangat, dan sukses semua, sukses dunia, sukses akhirat, amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sambanoi.